Nah begitu saya mau pulang tuh saya dikejar sama 3 beranak itu. 3 beranak itu langsung peluk kaki saya dia, ngucapin terima kasih gitu. Pak terima kasih banyak Pak ya, Bapak udah bantu saya. Saya bilang udah Bu, jangan, dia sendiri. Nah, sampai di jalan itu saya berpikir, saya ini punya power gitu loh. Saya ini punya power, tapi kecil. Kenapa sih saya nggak bantu orang-orang kecil aja? Oke, tamu yang paling sering di request di kolom komentar YouTube Ayo Bongkar. Ivan, penggagas tim netizen cinta Singkawang. Ngai oinyi, Bang. Ngai oinyi Ya. Bang, sudah berapa kali, Bang? Minta dinikahi, Bang. Sama netizen. Jadi, apa ya? Sebelumnya makasih ya, saya udah diundang ke podcast Ayo Bongkar, ya podcast yang menurut saya cukup luar biasa sekali di Singkawang ya. Udah berapa kali saya diundang, cuma baru sempat sekarang. Ya, ini pun udah malam, Bang. Ini pun udah malam. Sudah malam. Ya. Tadi pas ada kegiatan gitu, Ya. Pak. Jadi apa ya? Tadi pertanyaannya apa lupa saya itu apa? Sudah berapa kali diminta nikahi sama netizen? Kalau diminta nikahi mungkin cukup lama kali ya. Udah lama sekali, udah banyak. Sampai nggak tahu kan akun-akun palsu kan. Ya akun-akun palsu itu. Ya gitulah akun palsu ya. Pakai foto saya, nipu ini, nipu itu. Terus ya gitulah, biasalah. Tapi dari sekian banyak itu ada yang serius nggak, Bang? Nggak dinikahin? Nggak ada. Sudah nikah. Karena udah nikah ya. Kalau nikah sih ya. Waktu saya duda nggak ada yang japri-japri saya gitu, Bang. Udah sekarang banyak saya yang japri-japri saya itu. Tapi kalau apa? Siapa? Lydia yang apa? Oh, yang iya itu. Aduh. Kalau itu yang chat boleh lah ya. Boleh lah. Anciang oh. Lydia Nadira. Oke, panggilan akrabnya Bang Ivan, anggota Polres Singkawang. Bang, mungkin ada yang belum tahu kalau nama lengkap Abang itu siapa. Boleh bantu di ini. Jadi nama lengkap saya ini Muhammad Irfan ya. Saya merantau di Singkawang nih, Bang. Merantau udah hampir 20 tahun di Singkawang. Makanya saya bilang Singkawang ini luar biasa sekali ya. Sampai saya punya semboyan tersendiri itu ya. Saya tidak dilahirkan di kota Singkawang, tapi saya sangat mencintai kota Singkawang. Tepuk tangan dulu buat warga Singkawang. Mantep. Jadi merantau tuh kota asalnya di mana, Bang? Pontianak saya. Saya budak Pontianak. 2002 masuk Singkawang, sampailah sekarang. Ya, sampai sekarang. Ya, numpang cari rezeki lah ya. Dari tahun berapa, Bang? 2002. 2002. Jadi polisi ya 2002 akhir 2003 ya. Pokok sekitar segitulah. Masuk ke Singkawang. Ke Singkawang. Iya. Berarti waktu masuk ke Singkawang itu sudah polisi, Bang? Sudah jadi polisi langsung penempatan di Singkawang di sini. Berarti masa mudanya lebih banyak di Pontianak. Aduh, masa muda saya. Hancur saya. Masa muda saya di Pontianak, saya udah kerap nakal ya, jadi hijrah ke Singkawang. Alhamdulillah di kota Singkawang saya dapat banyak perubahan ya. Ya hijrah dari tempat yang menurut saya pergaulan saya nggak bagus, akhirnya bisa dapat tempat yang luar biasa sekali lah ya. Bisa diterima warga Singkawang. Gitu. Kalau boleh tahu yang hancur, tempat tidak bagus tuh seperti apa, Bang? Ya maklum lah kita dulu masih muda ya, dulu masih ganteng-gantengnya kita. Oh gitu ya. Kalau sekarang udah tua. Ya biasalah nakal-nakal anak muda gitu kan. Nakal-nakal anak muda, nyusahin orang tua itu udah pernah kita alami semua lah ya. Sehingga timbul rasa saya udah capek nakal gitu loh. Udah capek nakal, pengen jadi polisi. Itu orang tua saya kaget. Benar sikit lah kau nih gitu. Mak saya bilang kan pakai bahasa Pontianak kan. Benar sikit lah kau nih mau jadi polisi. Benar mak saya bilang. Itu kaget orang tua saya itu. Ngapu mau jadi polisi. Saya bilang semua nangkap penjahat gitu ya. Padahal dulu kita penjahat juga. Jadi ya itulah
sampai saya lulus polisi dinas di Singkawang sampai saat ini. Oke. Mungkin lebih spesifik Bang. Nakalnya lu nakal yang bagaimana nih? Nakal sih banyak ya. Nakal saya itu dulu ya narkoba. Narkoba. Suka minum juga Oke. gitu. Ya zaman-zaman dulu itu apa ya? Kita ini dari orang susah, terus kehidupan kita keras. Nah, itu juga dari orang susah, kehidupan keras, pergaulan juga nggak bener. Jadi ikut-ikutan. Ya kalau narkoba itu kita cuma sekedar tahu lah ya. Oh ternyata, ini, itu. Tentunya saya mungkin udah capek nakal gitu kan. Nggak ada kerjaan, lihat kawan-kawan berhasil, mau jadi apa kita kan. Sementara itu pada saat itu kita masih ganteng-gantengnya kan. Dengan fisik kita yang masih masih keren lah. Masih oke lah pada saat itu kan. Iya. Udahlah coba jadi polisi lah saya bilang. Coba jadi polisi itu berhasil gitu, Bang. Lulus gitu, Bang. Tapi menarik Bang. Tadi bicara soal narkoba. Ada kasus tertentu nggak di narkoba itu digebrek polisi kah atau apa? Punya cerita? Tuhan tuh mungkin sayang sama saya kali ya. Oke. Tuhan tuh masih sayang sama saya. Dan saya juga nggak pernah mempungkiri kalau saya itu dulunya orang baik, enggak. Saya dulunya penjahat. Makanya kalau penjahat itu kalau mau bohong sama saya itu nggak bisa. Apa yang kamu lakukan udah pernah kita lakuin gitu loh kan. Yeah. Jadi saya nggak pernah munafik kalau saya itu bilang kok saya ini orang baik, enggak. Saya dulu ini penjahat. Ya sekarang saya coba menjadi orang baik gitu loh kan. Sampai makanya 2 kali tuh Tuhan sayang sama saya benar. Sayang dalam Betul-betul. Jadi pada saat kami itu lagi zaman-zaman sekolah dulu, saya sekolah itu ya sekolah keren lah ya. Jadi pada saat kami lagi pesta narkoba dulunya itu polisi salah gerbek. Yang digerebek itu sebelah rumah saya gitu loh. pas sebelahan. Pas sebelahan. Oke. Pada saat itu saya sebenarnya nggak pakai narkoba, cuma saya ngumpul sama orang-orang narkoba gitu loh. Ngumpul sama orang narkoba di rumah dia, kita datang bertandang gitu kan, main-main. Digerebeknya itu di sebelahnya ini. Saya nggak bayangin kalau itu ketangkep sama saya gitu loh. Dari situlah saya berpikir kalau Tuhan ini masih sayang sama saya gitu, Bang. Jadi saya nggak boleh kayak gini lagi gitu, Bang. Kita walaupun kita dekat sama kawan-kawan narkoba, kalaupun kita tidak terpengaruh, kita nggak ikutkan itu nggak akan bisa terpengaruh. Istilahnya kita nggak akan ikut. Tergantung diri kita sendiri gitu loh. Saya tahu narkoba bukan berarti saya itu pemakai narkoba, enggak. Cuma kawan kayak gini loh, pakai sabu kayak gini, pakai ini kayak gini gitu loh. Kawanan kita orang-orang itu semuanya. Makanya pada saat saya daftar polisi itu Umi saya itu was-wasan. Umi itu ibu ya? Ibu saya itu was-wasan ya. Kita kan cek darah semua. Saya bilang cek aja, saya bilang. Saya nggak pernah pakai narkoba kok. Tapi kalau berkawan sama orang narkoba, ya kawan-kawan saya semuanya gitu. Dicek, emang negatif. Kalau polisi kan nggak bisa. Kalau udah tes darah itu udah nggak bisa. Kan seleksi kan kesehatannya kan luar biasa sekali ketatnya. Jadi alhamdulillah diterima. Ya sampai sekarang pun ya masih baik juga sama kawan-kawan gitu loh. Cuma ya nggak seperti dulu lagi lah. Bisa ngumpul lagi sama mereka, lagi nyabu, lagi apa. Kita itu nggak bisa lagi kan. Itu udah aparat penegak hukum. Palingan kalau ketemu kawan tuh kita sampaikan. Jangan kayak gini. Nggak boleh. Sudah bukan masanya lagi. Kita sudah tua. Gitu. Ya seperti itulah. Oke. Berarti boleh dibilang titik balik untuk jadi polisi itu salah gebrek itu gak Pak? Iya, benar. Kalau dia gerbek saya itu, saya nggak jadi polisi. Oh, berarti karena salah gebrek itu, jadi sadar gitu ya? Jadi sadar bahwa Tuhan tuh sayang sama saya gitu loh. Jadi, udah saya jadi polisi aja lah gitu kan. Gitu ya. Satu kisah yang semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Intinya, kalau dari kisah saya sampaikan itu, jangan pernah takut berteman sama orang. Ya, siapapun dia, selagi kita bisa berteman, bisa jaga diri, kita nggak akan seperti itu. Tapi kebanyakan orang kebablasan. Kebablasan dalam berteman itu, ya kayak gitulah. Ikut jadinya. Jadi untung ada salah gebrek, bisa jadi polisi sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan polisi yang disukai ya. Bukan bukan disukai. Saya ini datang sini minta maaf. Saya takut saya ini sombong gitu, Pak.
Padahal saya tuh nggak ada apa-apanya. Gitu ya? Ini saya dipaksa loh kesini terus nih, Pak kapan Gitu Pak? ya? Itu karena permintaan netizen itu juga, Bang. Saya bingung apa mau sampaikan gitu, Bang. Jadi sekali di kolom komentar, kapan Pak Ivan datang? Saya bingung juga, jadi saya harus ngejar juga. Waktu mau buka podcast, tanya sama saya, Bang gimana? Oh udah bagus gini. Abang orang nomor 1 jangan, saya bilang. Oh nggak usah, saya bilang. Yang lain aja, saya bilang. Saya nanti aja. Oke Bang, kita sempat ngomong soal polisi. Saya sendiri apresiasi untuk lembaga polisi. Kalau dibanding dengan dulu, harus diakui polisi yang sekarang tuh perubahannya jauh lebih baik. Nah, menurut Abang, polisi yang baik untuk masyarakat tuh seperti gimana? Sebenarnya polisi ini baik semuanya ya. Kadang-kadang pun kita pun miris juga ada oknum-oknum polisi yang tidak bertanggung jawab. Padahal yang nakal itu kan cuma segelintir aja. Oknum aja. Yang baik itu masih banyak. Tapi kena imbas itu semuanya. Ya, tapi itu risiko kita lah jadi polisi. Ya sebenarnya kalau polisi kayak saya ini, mohon maaf saya nggak pakai baju dinas hari ini ya. Saya pakai baju preman. Bukan saya tidak menghargai pekerjaan saya, enggak. Cuma pas lagi ada kegiatan tadi mau ganti baju lagi nggak bisa gitu, Pak. Jadi polisi menurut saya yang baik di mata masyarakat tuh polisi yang selalu dicari gitu loh. Selalu dicari. Ya begitu. Ini harus carilah. Nah, kalau kita di kepolisian itu ada namanya Babin Kaptipmas, Pak. Oke. Babin Kaptipmas itu polisi di kelurahan. Nah, biasa kalau ada masalah-masalah itu mereka yang dicari. Nah, jadi dicintai masyarakat tuh yang penting jangan jahati masyarakat lah. Jadi mengayomi itu ya? Mengayomi masyarakat, jangan kita peras, jangan kita sakiti, kita bantu, pasti dicintai. Oke. Banyak yang cinta itu, Amoy juga cinta sama kita, Macan juga cinta sama kita. Semuanya pasti cinta, Wah. Pokoknya ngai oinyi lah pokoknya. Oke Bang, seperti yang kita bahas di depan, Abang kan penggagas tim netizen Cinta Singkawang. Nah, sebenarnya tim itu apa sih? Timnya itu. Nah, ini kalau sudah masuk ke ranah-ranah seperti ini, saya mau izin minum dulu ya. Oke, siap. Gegar saya jawab ini. Bener saya. Nggak enak, saya malu mau jawabnya apa gitu loh. Jadi kalau diceritain kenapa sih bikin nama yayasan, sebenarnya bukan nama yayasan ya, cuma pakai sekedar nama ya. Kenapa saya bilang ini Cinta Singkawang? Bahwa selama ini banyak orang-orang luar juga yang sangat mencintai kota Singkawang ya, sehingga saya timbullah inisiatif nama itu pun nama pemberian dari seorang donatur saya, siapa namanya lupa, saya Joseph kan nggak salah saya. Nah, dikasih nama itu bagus juga nih Bang, saya bilang saya pakai nama itu buat menginspirasi kawan-kawan semuanya kalau dengan kekuatan netizen tuh kita bisa bergerak membantu dalam hal yang positif gitu. Itu aja sih tujuannya gitu, Bang. Oke. Kapan itu mulai di Kalau itu kita pakai itu mungkin baru sekitar 5-6 bulan lah ya. Karena sebelumnya kan kita nggak punya brand, nggak punya yayasan apa. Kita kerja sendiri kan. Jadi baru itu saya bikin nama yayasan itu buat supaya gampang diingat, terus buat panti jompo nanti itu oh ya, nanti kita bahas panti jompo namanya pakai itu. Iya, jadi sekitar 5 atau 6 bulan 6 bulan lah kita pakai nama netizen Cinta Singkawang. Kalau bahasa Tonginnya apa ya, netizen ngai oinyi, bukan gitu kan? Ya, Singkawang ngai oinyi. Oh ya betul. Singkawang ngai oinyi. Bang, bagaimana Bang menjalankan tim netizen Cinta Singkawang ini? Ya sebenarnya kan di situ kan pasti ada dana dan lain sebagainya. Ini yang kadang-kadang ini saya ini malas mau jawabnya karena nanti dibilang saya sombong gitu, Pak. Saya sebelumnya minta maaf netizen ya. Saya bukan sombong enggak. Makanya saya dari awal enggak mau kesini itu kayak tadi nanti saya ditanyain, "Wah, Bapak ini sudah berbuat gini-gini." Oh, saya pun bangga, besar kepala. Itu yang saya takutin gitu, Bang. Jadi intinya kayak gini ya. Dalam prinsip hidup saya, kita hidup ini ibarat es batu. Es batu. Ya, es batu itu pakai nggak dipakai tetap cair kan. Sama kayak umur juga. Umur itu pakai nggak dipakai tetap nyisio, tetap mati nih, Wah.
Itu umur. Jadi kenapa sih kita nggak memanfaatkan umur kita ini untuk berbuat kebaikan? Ya, kalau saya masa lalu saya udah nggak benar, saya nggak mau kedepannya saya jadi nggak benar lagi. Ya, kita harus berubah. Mindset kita harus berubah dalam hidup ini. Kita dulu nggak benar, mau sampai kapan harus benar. Dan saya juga menciptakan, ya bagaimana sih kita bisa jadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Buat orang sekitar kita lah ya. Iya, orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat. Kalau saya sampai luar negeri, nah, kan udah sombong lagi saya kan. Nah ini saya nggak mau itu, aduh. Nah, jadi sombong lagi saya jadinya. Enggak, ini kan sesuatu. Jadi sombong lagi saya. Jadi ya berempat buat orang lain gitu loh, saling membantu, tolong menolong. Dulu saya nggak pernah pakai baju dinas kalau kegiatan sosial karena pada saat itu saya pun nggak berpakaian dinas, semi preman kan. Pada saat itu saya dihumas kan. Nah, itu saya nggak pernah nonjolin kalau saya itu nih saya polisi nih. Nah, kalian harus tahu kalau ini polisi yang kerja, nggak perlu seperti itu bagi saya. Karena kamu juga bisa seperti itu tanpa harus jadi orang penting dulu, tanpa harus jadi orang pinter dulu. Ya. Kamu aja bisa manfaat buat orang lain. Orang tetap bilang, oh ini yo, kata. Kamu nggak perlu jadi superstar, nggak perlu jadi orang hebat buat kamu ngebantu orang, nggak perlu. Kamu jadi diri kamu sendiri aja. Kalau emang orang perlu sama kamu, orang percaya sama kamu, pasti dicari kamu. Artinya nggak perlu tunggu besar dulu ya? Nggak perlu tunggu besar. Jangan kamu nunggu besar dulu baru mau ngebantu orang. Nggak perlu. Saya nggak punya uang, nggak punya ini. Sebenarnya nggak. Orang ngebantu orang, saya sering sampaikan. Orang minta bantu sama itu bukan cuma minta bantu dana, enggak. Mereka juga kadang-kadang minta bantu solusi, Pak. Bagaimana Pak ya? Nggak punya istri susah udah ajak main Pak. Adakah Bang? Itu pun cerita sama kita gitu Pak. Itu pun cerita sama kita. Serius loh. Pak nggak punya istri, saya punya istri Pak. Gimana Pak ya? Susah diajak main katanya. Itu pun telepon sama kita. Datang ini kantor, harus jelas gitu. main apa? Main kartu-kartuan. Ya, tolong disensor. Jadi hal-hal sekecil itu pun orang cari kita. Iya. Kenapa? Mereka berpikir orang ini bisa nyelesain masalah saya. Ya. Masalah-masalah nggak penting mereka cari kita gitu, Bang. Kalau saya itu udahlah. Masalah-masalah nggak penting itu ya Pak begini begitu. Bayangin aja. Anaknya nggak mau makan pun telepon kita, minta foto kita buat nakut-nakutin anaknya. Ada gitu Pak? Ada juga. Pak anak saya nggak mau makan. Itu kan hal-hal kecil. Iya. Kenapa sampai hal-hal kecil tuh orang cari kita? Berarti orang tuh udah enak sama kita. Ya, gitu. itu ya. Udah nggak oinyi sama kita. Jadi udah enak sama kita, dikit-dikit cari bapak inilah, cari bapak inilah. Itu enaknya seperti itu. Dan kamu juga bisa ngelakukan hal yang sama seperti saya lakukan. Ya. Yang penting kamu mau. Ya, tapi menarik nih tadi yang disampaikan oleh Bang Ivan dari yang dulunya hancur lah ya, Hancur kehidupannya. Jadi saya ingat ada kutipan, tidak ada manusia suci yang tidak punya masa lalu, begitu juga tidak ada manusia berdosa yang tidak punya masa depan. Iya. Jadi mulailah segala sesuatu dari yang kecil. Jangan tunggu besar dulu Bang ya. Ini pinter host kamu. Ini cari di mana kamu host kayak gini ini? Kata-katanya bijak gitu Bang. Pinter host ini. Jangan gitu Bang. Kita kan lagi membuat narasumbernya nyaman supaya banyak yang bisa digali Bang. Pinter kata-kata mutiaranya itu. Jadi, Bang, begini, kan tidak bisa dipungkiri kalau kegiatan tim netizen cinta singkong ini kan ada dananya. iya. Betul ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu itu dana dari mana aja Bang? Kalau cerita dana ini sebenarnya pribadi ya. Kalau makanya saya nggak pernah punya tim banyak-banyak. Kenapa? Saya nggak sanggup biaya operasional ya. Oke. Karena operasional ini selama ini saya tanggung semuanya. Belum ada lah orang donatur yang tetap nanggung operasional saya, bensin, makan teman-teman itu belum ada. Jadi itu saya pakai buat kegiatan operasional saya, gaji pribadi saya. Kalaupun buat kegiatan-kegiatan sosial, itu kadang-kadang tuh orang yang titip sendiri gitu, Bang. Kita cuma posting aja itu orang pada titip semuanya. Orang titip Pak. Kegiatan-kegiatan apapun orang titip semuanya. Jadi kita nggak minta pun orang udah kasih. Kenapa bisa seperti itu? Tahu kuncinya apa? Ya, mau dikasih tahu Pak sekarang.
bikin dia ngayoinyi dulu. Gitu. Bikin orang itu cinta sama kita dulu, orang suka sama kita dulu. Kamu nggak minta uang pun orang kirim, Pak, saya mau uang ke kegiatan ini, Pak titip buat kegiatan ini. Jadi mereka kirim disimpan dulu gitu ya? Disimpan, Pak. Kadang-kadang dia ada yang langsung, Pak titip buat ini. Nah, kan pernah saya sampaikan sama kamu kan, yang saya tunjukin kamu caranya gimana kan, nah. Tapi nggak usah buka di sini lah. Bagaimana cara mengolah keuangan yang baik kan benar tuh. Bener. Seperti itulah. Andai kan kawan-kawan bisa seperti itu. Luar biasa sekali lah. Gitu ya. Iya, jangan takut kita. Karena tadi kepercayaan itu nggak ada nilainya. Ya, kamu mungkin bisa, orang mungkin bisa maafkan kamu karena kamu berbohong sama dia. Tapi rasa kepercayaan itu susah mau dikembalikan gitu. Seperti kertas yang pintar kan? Ini filosofinya pintar nih. Nggak bisa mulus lagi. Kertas mulus yang sudah dilipat kan sudah ada bekasnya. Iya itu dia lah. Seperti itulah kepercayaan. Nah, Bang, sebenarnya begini, kalau kita lihat dari luar ya Bang ya, sebagai polisi, istri juga dokter, sebenarnya kehidupan ini sudah nyaman. Kenapa mau susah-susah lakukan ini? Berat sih jawab pertanyaan lagi nih. Jadi gini, kita hidup, saya bilang sama istri saya waktu awal-awal saya terjun ke dinas sosial, kita ini hidup di dunia ini paling lama berapa tahun sih? 80 tahun, syukur-syukur kalau panjang umurnya. Ya, umur saya 40 tahun, syukur-syukur bisa sampai 60 tahun, tinggal 20 tahun lagi berarti cashback-nya kan? Kenapa sih kita nggak manfaatkan sisa umur kita ini untuk berbuat kebaikan? Karena tapi kan repot Bang. Sebentar, saya jelasin dulu. Oke. Ya. Kenapa saya bilang sama istri, kenapa sih kita tidak berbuat kebaikan buat orang lain? Saya bilang sama istri saya bilang, ya juga sih Bia katanya. Yang awalnya saya itu sama istri saya jalan nganterin paket dulu, kita nggak pernah posting-posting karena itu ria hukumnya kalau itu punya kita. Jangan lama-lama bagaimana sih kalau saya ngajak orang gitu loh. Kita mohon maaf ya, sangat munafik kita kalau mau nolong orang, tapi kita hancur duluan. Itu orang munafik namanya. Kita mau nolong orang nih, tapi ekonomi kita hancur gitu, Bang. Kan susah kita. Kita butuh makan. Ingat loh netizen, Superman pun butuh makan loh. Bukan nggak butuh makan loh Superman itu. Ngebantu orang kemana-mana butuh makan juga, butuh kerja juga. Ada superhero yang nggak kerja. Coba nonton Avenger tuh. Superhero semuanya kerja. Nggak ada nggak kerja. Saya pun seperti itu. Kita kerja, cari uang buat istri anak di rumah, ada lebihnya kegiatan sosial. Dan saya tahu pasti akan repot. Dan saya akan repot, akan dicari orang. Tapi itulah seninya. Saya pernah bilang sama kamu dulu kan. Kamu kalau udah ngebantu orang, lihat dia tersenyum, itu bahagianya itu nggak bisa kalian tukar dengan apapun. Bener loh. Sampai sujud-sujud sama kita. Itu yang kita beli. Yang beli buat diri kita ternyata saya berbagi cuma 10.000, 50.000, 100.000. Itu luar biasa, terima kasihnya itu sangat luar biasa sekali. Senyum orang itu yang bikin kita itu semangat gitu loh. Mungkin 10.000 buat kita waktu itu kita bisa kasih, tapi 10.000 untuk dia pas waktu itu dia mau pakai. Memang bijak emang kamu nih. Nggak salah kamu pilih ini nih MC ini. Enggak lah Bang. Pandai dia aja dari Abang. Bijak dia ini. Bener kayak gitu tuh. Jadi mungkin 10.000 tuh kamu buat kita nggak ada apa-apanya. Tapi 100.000 tuh nggak ada apa-apanya. Pas momen kita kasih, dia merasa sangat berharga. Nah itu dia pas kita kasih tuh kena gitu, Bang. Aduh ini berharga sekali. Ada kesan itu nggak Bang? Kegiatan sosial yang paling berkesan. Sebentar. Kamu nggak tanya dulu bagaimana sih saya mulai dari ini dari awal gitu. Oh gitu ya. Gantian hostnya nih. Tanya Pak Ipan kok sampai terjun sampai ini apa sih awalnya gitu loh. Tanya lah. Jadi apa sih awalnya? Jadi awal termotivasi jalankan kegiatan sosial. Itu dia. Mohon maaf netizen. Saya bukan sombong, cerita ini ya. Saya dipaksa sama dia ini. Tadi dia habis ngopi itu abang gini gitu. Jadi gini. Kita kembali ke power ya. Dulu saya belum dikenal orang. Ya saya belum terkenal lah ya. Belum dikenal orang. Ada orang kawan saya itu. Ini sama kayak ceritanya Malam Jahanam itu. Sama ini dia ini serius nih.
Ini dia ini serius ada. Jadi malam jahanam itu ada sesinya. Ada sesinya. Ini nih. Jadi cerita malam jahanam ini saya bilang ya malam kesialan dia lah ya. Jadi dia tuh naik mobil tabrakan gitu ya. Orang ini orang sontok, orang nggak mampu, nabrak sama orang lah ya. Terus disuruh ganti 10 juta. 10 juta? 10 juta. Orang itu kuli. Oke. Makan aja susah, apalagi suruh ganti 10 juta. Benar-benar diperas ya? Bukan diperas dia, istilahnya dia ya namanya ganti rugi kan. Nah, dia minta harus ganti 10 juta gitu kan. Nah, padahal yang minta itu bukan polisi. Orangnya itu, korbannya itu. Tapi selalu bawa nama polisi kan. Katanya suruh datang ke Polres. Suruh bawa uang. Nah, orang-orang seperti ini kan mereka takut. Takut, duit nggak ada, nggak paham dengan hukum, berurusan dengan hukum. Kebetulan ini kawan saya. Dia kawan saya itu, ngubungilah saya. Coba kamu cari kawan saya. Pak Ipan katanya. Dia polisinya itu, itu sombong lagi. Saya nggak bilang gitulah. Dia polisi lah pokoknya kan. Dia polisi, coba kamu ke sana. Jam 1 malam saya digedor dia. Rumah saya masih lama itu. Digedor, jam 1 malam saya bangun tidur. Saya lihat siapa, ada dia, anaknya, sama istrinya. Bertiga dia pada saat itu. Datang, Pak, saya temannya ini katanya. Oh iya, kenapa Pak? Saya bilang. Saya minta tolong Pak katanya. Minta tolong, saya kecelakaan, bla 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 semuanya ceritain kan. Harus bayar 10 juta. Kalau nggak bayar saya masuk penjara katanya. Malumlah orang yang tidak berpendidikan, tidak memiliki apa-apa, kalau udah digituin udah takut duluan. Ya. Oke, besok kita ke Poslantas jam 8 pagi. Itu kejadian 4 tahun, 5 tahun yang lalu lah gitu ya. Udahlah saya besok ke Poslantas sama dia. Sampai di Poslantas, kita berdebat argumentasi lah ya. Namanya kecelakaan itu pasti tetap bela yang benar. Tetap kita pun tetap bilang kita benar gitu kan. Saya berdebat argumentasi, ternyata kita benar. Posisi kita benar gitu Bang. Dia nggak jadi bayar uang 10 juta, 1.000 rupiah pun nggak akan keluar uang. Ya, karena benar itu ya. Karena benar tadi kan. Jangan mentang-mentang motor sama mobil, lalu mobil yang salah. Kan nggak bisa seperti itu. Kita kan berbicara aturan. Ya sudahlah. Saya bilang udah selesai Pak ya. Bu ya sudah nggak ada masalah. Nanti tinggal ini bikin surat pernyataannya. Sudah, saya keluar kan. Nah begitu saya mau keluar tuh saya dikejar sama 3 beranak itu. 3 beranak itu langsung peluk kaki saya dia. Ngucapin terima kasih gitu. Pak terima kasih banyak Pak ya. Bapak udah bantu saya. Saya bilang udah Bu jangan. Dia sendiri. Nah sampai di jalan itu saya berpikir. Saya ini punya power gitu loh. Saya ini punya power. Tapi kecil. Kenapa sih saya nggak bantu orang-orang kecil aja? Nah kan. Di situ saya termotivasi. Kalau kita ini punya power, beda ya, kapasitas power kita beda-beda ya, bukan sekelas pejabat atau apa, itu beda. Kamu juga punya power, pasti kamu punya power, beda-beda kapasitasnya. Kenapa sih saya nggak bantu orang-orang kecil? Nah gitu loh. Orang mau kenal sama kita itu susah, polisi katanya kan. Susah ditemui. Susah ditemui lah, nanti dikit-dikit loi lah, karena udah seujon duluan, padahal nggak seperti itu gitu kan. Saya coba membuka diri di media sosial. Saya sering live-kan, biar orang tahu di sini lo bisa nyelesain masalah gitu kan. Sampai akhirnya itu ya terkenal gitu loh. Terkenal bisa nyelesain masalah walaupun nggak semua masalah kita selesaikan, tapi setidaknya itu udah bisa ngasih orang solusi. Jadi orang tuh udah datang hari Senin tuh udah ngantri di kantor tuh. Ngantri ketemu Pak Ipan. Ada yang nggak kenal, cuma tahu nama aja. Ada yang nggak kenal, cuma tahu nama aja. Ada yang tahu orangnya nggak tahu namanya, itu banyak lah. Dari situlah saya mulai coba membuka diri ke media sosial. Karena kan kalau kita mau door to door kan nggak mungkin ya. Kita coba membuka diri media sosial. Ya alhamdulillah sampai saat ini. Dan saya sampaikan sama kawan-kawan semuanya. Sama netizen semuanya. Kalian tuh semua aja punya power. Tergantung mau atau tidak power itu kalian gunakan. Mau yang ke positif, mau yang negatif, itu tergantung dari orangnya. Seperti kamu. Kamu bijak orangnya. Apa kata-kata mutiara selanjutnya? Jadi
apa yang sudah Tuhan titipkan itu harus dikeluarkan. Kalau enggak susah Bang nanti. Good job. Ditagi Bang. Nah, itu dia. Akhirat itu tanggung jawabnya. Benar itu. Setuju Bang ya? Kuat buat malam ini itu, Bang. Bang, tidak bisa dipungkiri nih Bang. Kalau kita bantu orang kan, Ya. apalagi Abang juga kegiatan sosial, ada yang berhubungan dengan dana dan lain sebagainya. Pernah nggak Bang, di tanda kutip dibohongin, dimanfaatin? Kalau tanda kutip dibohongin, itu biasa lah ya. Biasa. Ya, namanya orang sosial pasti seperti itulah. Kadang-kadang udah transfer, tahu-tahu nggak ditransfer gitu kan. Kita udah ngomong duluan, uang udah kita kasihkan. Tekor lagi kan, kirim, tetapi udahlah. Sekarang gini Bang, saya berpikirnya, nah ini kata-kata bijak yang harus kamu renungi ya. Oke, saya lagi mencerna Bang. Netizen juga yang nonton podcast malam ini, kata-kata mutiara yang harus kalian pendamin. Apapun yang kalian keluarkan buat orang lain, ya apapun, bukan uang, bukan apa ini apapun, apapun yang kalian keluarkan buat orang lain, kalau itu bermanfaat buat orang itu, buat orang lain, ya Tuhan pasti ganti apa yang telah kamu keluarkan. Ya, mau kamu keluarkan tenaga, mau kamu keluarkan bensin, mau kamu keluarkan uang, apapun yang kamu berikan kepada orang yang memang membutuhkan itu, Tuhan pasti ganti. Sekalipun dia bohongin kita ya. Sekalipun dia bohongin kita. Sekalipun dia bohongin kita. Kamu tahu nih susah nih, Bang, saya kasih uang 1 juta. Pulang main judi. Kan? Secara Tapi logika kan, pernah nggak kejadian seperti itu? waduh, sering. Ah, Pak, aduh saya sakit gini, Pak, gini. Ya kita kan percaya, mana lihat kakinya sakit gitu kan, kasih uang. Makanya saya sering live kan kalau ngasih uang orang. Kenapa? Saya nggak bisa survei. Oke. Nah, saya nggak bisa survei. Ini live kan nih. Sebenarnya bukan mau jatuhkan orang ya netizen ya. Bukan mau jatuhkan orang, bukan mau ini kan orang, tapi ini orang susah loh. Kalau nggak seperti itu kita nggak tahu kalau dia susah. Buktinya dengan kita live kan gitu, dia bisa dapat uang jutaan dari netizen itu. Ya, Pun langsung gitu bahwa ternyata orang ini sakit. Saya tahu nggak kalau kamu sakit, kalau yang lain tahu nggak yang di luar negeri, yang di luar Kalbar, tahu nggak kalau ini orang lagi sakit atau lagi perlu? Nggak tahu kan? Nah kita live kan, oh ternyata orangnya emang sakit, butuh biaya. Sampaikan, dapat uangnya kasihkan gitu loh. Kan kita, ya kayak saya itu kalau dulu itu hari Senin tuh kalau nggak 10 juta, di atas 10 juta itu harus pegang uang cash loh. Pegang uang cash. Iya, kan orang datang itu dengan bermacam modelnya. Oh, nanti netizen kirim sudah ada uangnya. Saya langsung kasih. Jadi kan nggak mungkin ke bank lagi. Orang cuma kirim resinya aja. Pak, titip Pak. Kan sering saya live itu. Titip Pak 200 Pak. Kasihkan ini dari ini. Titip 300 Pak. Kasihkan dari ini. Kita dapat apa? Kita dapat pahalanya. Orang dapat bantuan. Yang ngebantu juga dapat berkahnya. Kita juga keimbas berkahnya. Cuma nyalurin aja nih Pak. Bu. Besar kecilnya tergantung nasib orang lah. Ya. Kalau orang itu perhatiannya besar ya kasih besar ya. Iya, dan yang kamu sampaikan tadi, pernah nggak Pak Bapak kasih duit terus uangnya pakai buat itu udah sering terjadi. Maka dengan saya live kan tuh orang kan komen, Pak jangan dikasih Pak, itu suka main judi dia Pak gitu. Pak jangan dikasih Pak, ini suka main narkoba dia. Nah, Jadi seperti itu. filternya dari situ ya. Oh ternyata kamu nggak bener gini gitu. Ada juga yang lebih parah lagi ya. Pernah saya sampai marah gitu ya netizen ya. Marah itu dia ini suka bawa orang nggak mampu. Ini buat kalian semua lah ya. Ini buat kalian semua yang suka seperti itu. Jangan sampai seperti itulah. Kasihan ya. Kamu nih bawa orang nih nggak mampu nih. Kamu cari orang nggak mampu nih. Kasih ke saya. Pak ini orang nggak mampu Pak. Kamu foto apa semuanya kan. Oh iya saya bantu 1 juta. Bukan saya bantu ya. Netizen saya. Nanti sombong lagi saya. Jadi netizen saya bantu 1 juta. Itu di luar dipotongnya. 400.000 gitu loh. 600.000 kasihin gitu loh. Besok itu lagi saya curiga kok. Jadi kerjaan. Sering gitu Pak. Kok sering bawa orang ini kan. Jadi begitu dia habis bawa orang itu saya suruh Umar itu cek. Coba samperin Mark saya bilang. Tanya uangnya diambil. Emang bener diambil uangnya. Dipotong sama dia. Tapi cari uangnya di situ dia. Ya, jadi kerjaan ya. Jadi kerjaan. Nah, saya marahin dia. Kamu nggak boleh seperti itu. Itu hak orang loh. Kenapa kamu seperti itu? Mentang-mentang kamu yang cari. Kan orang-orang miskin nggak kenal saya, Pak. Kalau nggak punya handphone. Mereka tinggal di pedalaman itu nggak akan kenal saya.
Mau kenal dari mana dia? Yang kenalin yang tadi lah. Ya. Ini orang susah nih, difoto-fotoin kasih ke saya. Oh, emang lihat susah betul kan? Kita bantu. Karena memang nggak punya link buat kenal ke saya, orang-orang nggak punya handphone Android itu. Iya, iya. Karena saya kan mainnya di situ. Ya. Jadi bersyukurlah dunia ini ada Android, Pak. Bersyukur. Android. Itu quote-nya. Bersyukur dunia ini ada Android. Gitu. Padahal nggak tahu dipakai iPhone atau apa gitu ya. Ya. Selain kegiatan sosial di lapangan yang Bang Ivan cerita tadi, ada panti jompo. Iya. Nah, panti jompo itu terinspirasi dari mana? Iya, jadi gini ya. Kami ini kan sering turun ke lapangan. Ya, sering turun ke lapangan. Lihat ke lapangan, lihat saudara-saudara kita yang hidupnya itu kadang-kadang tuh mereka itu ya memang sendiri gitu loh. Sendiri, tua, lansia. Ya awalnya gimana? Sampainya awalnya tuh kan saya udah punya lansia juga. Saya kontrakin rumah kan. Ada satu orang ya. Kita orang nggak punya apa sanak saudaranya. Kita bikin rumah. Masuk Jadi lagi satu rumah orang itu gitu. abang kontrak khusus buat lansia. Ya. Kontrak masuk lagi satu. Ya saya anggap rumah singgah lah gitu kan. Terus kita sering ke lapangan tuh nemuin orang-orang sakit, orang meninggal itu yang nggak terurus gitu loh. Bukan sering ya. Ada 2 kemarin kita urus ya. Ada 2 kemarin kita urus yang nggak sengaja itu. Nanti videonya saya kasih ke kamu. Ya, kamu tampilin aja videonya cuma di blur. Itu lansia itu kami urus dari gudang 1x2 gitulah tempat dia tinggal ya. Itu sangat nggak manusiawi sekali. Jadi saya bawa keluar dia dalam keadaan koma ya, sampai kotorannya pun di situ semuanya, sampai sudah berulat pantatnya itu, saya juga yang bersihin semuanya. Disitulah saya bilang saya pengen bikin panti jompo, saya bilang pengen bikin panti jompo. Saya live, saya pengen bikin panti jompo. Tapi kayak nggak mungkin lah saya bilang, karena dananya saya yakin cukup besar. Saya cuma bilang gitu aja. Nah besoknya itu ada orang bawa uang cash 600 juta ya, 600 juta disuruh beli tanah. Yang sampai saat ini saya pun nggak tahu orang yang mana ya. Saya cuma doain mudah-mudahan orang itu panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya ya. Saya nggak tahu orang yang mana, terus langsung dibeliin tanah. Kita dapat tanah Jalan Tani 2 itu. Terus kita galang dana lah, open donasi buat pembangunan panti yang sampai saat ini sudah sampai tahap pemasangan bata ya. Sudah sampai saat pemasangan bata, ada sekitar 12 kamar. Kalau tingkat 2, kalau emang ada dananya kita tingkat 2 itu sekitar dapat 24 kamar. Berarti total kalau 2 lantai 24 kamar. Dengan satu kamar itu 2 lansia. Jadi konsepnya itu kalau panti jompo itu di bawah, panti asuhan itu di atas. Jadi gabung. Nah, panti asuhan itu atau orang-orang terlantar yang saya tinggalin ke atas itu, mereka ngurus lansia-lansia yang di bawah ini. Jadi kita nggak perlu suruh orang bayar lagi buat ngurus mereka. Mereka tinggal di situ saling membantu. Ya, sekaligus jadi teman gitu kan. Mereka tinggal di atas, ngurus yang di bawah lansia-lansia ini. Nah, mudah-mudahan bisa terlaksana. Mohon doanya juga netizen ya. Saya selalu berdoa mudah-mudahan tempat itu ya tempat ladang amal buat orang-orang yang sudah nyumbang. Ya. Targetnya kapan selesai? Dalam tahun ini harus selesai dia. Dalam tahun ini harus selesai. Kalau ada duitnya. Kalau 1 lantai insya Allah. Ini cukup 2 lantai, cukup makan biaya yang lumayan besar lah ya. Oke. Tapi saya yakin bisa terbangun itu loh. Kalau niat baik pasti ada kebaikannya. Selalu mengikuti. Tengoklah. Memang bagus kamu punya MC ini, Bang. Kalau ada tetap aja memang luar biasa juga, Bang. Berapa tarif ini? Bang, bicara lansia nih. Baru-baru ini ada almarhum Bapak Lailoisian. Iya. Saya lihat di media sosial Abang, Abang sangat terpukul dengan sosok saya ini. Itu banyak-banyak lansia yang saya urus tuh baru dia yang bikin saya nangis. Saya betul-betul kesian. Kesiannya apa ya? Dari awal sakit
sampai sakit 2 kali. Saya bawa ke rumah sakit ya. Jadi memang kesian sekali sama dia gitu Pak. Di saat dia lagi berhadapan dengan maut, tak ada sanak keluarga yang datang. Gitu. Teman pun gak ada yang datang. Saya dah gampingi dia. Pada saat dia lagi sakaratul maut ya, lagi berperang dengan maut gitu, saya bilang sama yang jaga, Asuk ini kalau nggak besok pagi, malam ini saya bilang. Saya bilang jaga itu karena udah 2 hari itu udah hilang datang. Kayaknya ada yang dia tunggu, orang bilang gitu ya. Ada yang dia tunggu itu, kesian. Jam 1.43 itu meninggal dunia dia. Di situ saya bilang sama dia pada malam itu, sebelum dia meninggal, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya bilang, kalau selama ini saya itu, kalau kami, ya, itulah. Sedih saya. Sedih, betul-betul sedih. Orang-orang nggak mampu itu. Ya. Tanya. Ya, saya juga bisa merasakan emosionalnya ketika bercerita sosok Bapak Lailois yang ini. Iya, kasihan dia. Yang lain? Tanya yang lain aja ya. Ini, dari semua kegiatan sosial yang Abang lakukan tuh, selama ini, kegiatan yang paling berkesan, yang paling berat tuh apa? Jadi gini ya netizen ya. Saya sampaikan sama kawan-kawan semuanya. Di Singkawang ini, orang-orang sosialnya luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Mereka itu saling membantu, dukungan ini, dukungan itu sangat luar biasa sekali. Dan tidak ada kegiatan-kegiatan sosial di Singkawang ini yang jelek di mata saya. Semuanya bagus semuanya. Kalian luar biasa semuanya. Ya, mudah-mudahan kalian sehat terus, panjang umurnya, bertambah rezekinya. Kegiatan sosial yang paling berkesan sama saya, yang sampai saat ini saya berkesan, ya pada saat saya pulangin Amoy Singkawang dari Malaysia. Oke. Ya, ini ceritanya seru ini. Ini semuanya ikut Tuhan turut campur tangan gitu loh. Itu benar-benar Tuhan turut campur tangan itu. Jadi ada orang tua itu datang ke kantor saya meminta bantu anaknya yang awalnya diajak kerjanya benar, tahu-tahu sampai di sana itu nggak benar. Ya, saya nggak usah sebutin lah kerjanya apa. Nggak benar itu dalam judi lah ya. Nanti dikira dia jual diri lagi, salah lagi, sorry. Dia judi lah, judi online ya. Judi online, awalnya dikerja restoran atau judi online. Nah, mamanya ini ditelepon sama anaknya. Anak ini ketakutan, mau diperkosa sama orang. Jadi, besoknya saya atur strategi bagaimana buat dia menghindar kabur dari situ ya. Kamu bayangin itu lagi COVID loh. Lagi COVID-nya memuncak di Malaysia. Ya. Banyak jalan-jalan yang diblokir, ya ditutup. Akses jalan ditutup, sedangkan dia kerjanya itu pulangnya malam. Saya kalau nolong-nolong dia seperti itu ingat dalam film-film gitu loh. Bener. Ini kayak dalam film. Cuma modal handphone aja sama paket data. Saya bisa geser dia dari tempat itu ke tempat lain, ke hotel-hotel itu loh. Itu tadi saya bilang turut campur tangan Tuhan semuanya. Jadi pada saat saya gimana caranya saya kan nggak punya link di Malaysia dulunya. Biar bisa pesanin dia mobil jemput dia gitu kan. Saya teringat sama orang yang pernah saya bantu di Singkawang dulu. Dulu bapaknya kecelakaan, dia di Malaysia, saya bantu bapaknya. Nah inilah tadi bias balik orang berbuat baik ya. Bias balik orang berbuat baik itu setelah saya bantu bapaknya itu, saya teringat sama dia, saya telepon dia. Kebetulan di Kuala Lumpur juga dia. Oh Pak, posisinya di mana? Kita pakai share lokasi lah tuh. Kalau dalam peta-peta tuh macam film-film inilah kan. Ini petanya di mana, share lokasi gitu kan. Dapat posisinya, antar supir ke sana, jemput dia, sewain hotel semuanya. Selamatin dia dulu pada malam itu. Kalau nggak ada orang itu, saya pun nggak tahu mau pakai apa. Karena kendaraan nggak ada lagi. Jalan udah diblokir semuanya. Jam malam berlaku pada saat itu. Jadi dia kabur bawa tasnya, titipkan ke hotel. Besok dia oper lagi ke tempat kawannya, biar jauh dari lokasinya. Alhamdulillah pulang dia.
bisa pulang Ke Singkawang. ke Singkawang dengan selamat. Itu yang paling berkesan sama saya, itu nolong orang itu. Sampai sekarang baik sama saya orangnya. Ya, konyan juga kita main ke rumahnya. Itu tadi saya bilang, bias berbuat baik itu pasti ada. Saya tolong bapaknya kecelakaan di Singkawang, saya urus apa. Begitu saya perlu sama dia di Langsung Malaysia itu, ditanggap. langsung respon sama dia. Orang kalau setengah-setengah nggak mau loh. Iya. Ya, oh iya Pak, nanti kita jemput dia gini. Bisa terselamatkan gitu loh. Itu yang paling berkesan itu. Oke, luar biasa ceritanya, Pak. Ya. Bang, satu lagi. Kan tadi Abang sempat singgung banyak orang yang melakukan kegiatan sosial di Singkawang, Iya. baik secara komunitas maupun perorangan. Nah, bagaimana Abang melihat banyaknya komunitas yang melakukan kegiatan sosial di Kota Singkawang? Jadi gini Fenomena ya, ini. kita ini jangan sujon sama orang. Sering saya sampaikan sama kawan-kawan sama orang, kita ini jangan baksos tapi sujon sama orang. Saya titip uang sama kamu nih, titip Pak. Tapi kamu sujon sama dia. Padahal mungkin cara dia yang bukan nggak benar ya, mungkin teknis dia yang uangnya sudah dikasihin yang kita nggak tahu tuh, kita udah sujon duluan. Ya awalnya kita pengen cari pahala, jadi dosa jadinya. Kalau kamu udah titipin uang sama dia, nih titip ya, terserahlah buat kegiatan sosial apa, Tuhan kan udah catat buat kamu. Dia mau makan uang kamu, mau pakai uang kamu untuk kegiatan nggak benar, itu kan jadi masalah buat dia di kemudian hari gitu loh. Kita udah suujon sama dia. Jangan timbulkan sifat pahala gitu jadi dosa buat kita, suujon sama orang. Kalau gitu kamu jangan sumbang buat dia. Dan saya nggak pernah takut donatur, terus saya lari ke orang lain, nggak pernah saya. Semakin banyak yang bantu semakin bagus. Contoh, si A ini sakit, ya dibantulah sama kawan si B, orang sosial, ya dibantu lagi sama kawan si C, dibantu sama kawan si D. Semakin banyak yang bantu kan semakin bagus. Jangan kita irikan, gitu loh. Ya. Terkadang itu kita ini timbul rasa iri, ini punya saya nih, kok kamu bantu dia? Jangan seperti itu akan membuat suasana yang nggak enak gitu loh. Kamu bisa bantu dia, nah, saya juga bantu dia, ngeringankan beban dia, ini juga bantu dia. Yang awalnya dapatnya dikit kan jadi banyak. Nggak perlu kita ributkan masalah itu. Tapi kalau Singkawang ini luar biasa sekali lah ya. Jiwa sosial itu luar biasa sekali. Kawan-kawan komunitas Singkawang ini di mata itu nggak ada yang jelek. Semuanya bagus. Komunitas-komunitas sosialnya. Nggak ada yang jelek lah ya. Jadi pesannya biar bisa bersatu gitu ya Bang ya? Iya, biar bisa bersatu, saling tolong-menolong. Saya juga nggak pernah bilang kalau saya ini baik ya. Saya hanya mencoba untuk menjadi orang baik. Kalaupun saya sering dicari orang, itu jadi risiko saya. Karena saya yang memulai semua ini. Saya yang memulai semua ini, ya risikonya harus saya terima. Mohon maaf lah Bang ya. Semenjak saya pindah rumah baru ini, aduh, kadang-kadang buka pintu udah ada 2 orang yang nunggu. Ini tanya nih, buka pintu udah ada 3 orang yang nunggu. Dan saya nggak pernah usir mereka. Dan saya tanyain, ada masalah apa Bu? Kadang-kadang belum mandi gitu Pak. Masalah gini. Kadang-kadang masalah yang nggak penting pun mereka cerita sama kita. Itu nggak usah kita suruh pulang. Kenapa? Bagi saya orang mau ke rumah kamu tuh berarti orang penting sama kamu. Orang ada perlu sama kamu. Kadang-kadang mohon maaf Bang ya, kita mau berhubungan pun kadang-kadang lagi berhubungan pun digedor-gedor gitu Bang. Kita nggak buka pintu, tetangga nanti apa tuh gedor-gedor gitu. Air nggak jadi lagi, turun lagi kan? Berapa kali Bang kejadian kayak gitu? 1 kali ya orang ini. Di Nusantara 1 kali. Baru gak kita nak start Bang. Digedor-gedor orang, apa ini kan? Turunlah, kawan kan dia ngobrol lah, gini. Balik ke atas istri dia tidur. Mau tunda lagi gitu jadi. Mana mau punya anak 2 saya ini? 1 ya punya anak jadi ya. Jadi intinya dari semua apa yang saya sampaikan ini netizen, saya minta maaf, beribu-ribu minta maaf ya. Saya bukan mau sombongin diri saya, enggak. Saya cuma mengajak kawan-kawan, siapapun kalian bisa jadi diri kalian. Ya, siapapun kalian bisa jadi diri kalian tanpa harus kalian polisi kah, ini kah, itu nggak perlu. Ya, kalian jadi tukang es pun kalau bisa bantu orang pun pasti bisa bantu orang gitu. Bang, kita tidak bisa pungkiri
kehidupan kita tuh sehari dengan handphone. Iya. Artinya ada media sosial di situ. Iya. Nah, ada pesan-pesan buat netizen nggak supaya bijak menggunakan media sosial supaya mereka jangan tersandung masalah hukum di kemudian Iya. hari. Tadi pagi saya baru nyelesain satu kasus ya. Masalah video call seks. Ya. Jadi saya sering sampaikan sama kawan-kawan semuanya ya, sama netizen ya. Kalian tuh jangan bangga kalau lagi pacaran itu lagi tidur-tidur bareng di foto ya, selfie. Jangan bangga, itu senjata buat dia. Senjata buat kedua belah pihak. Begitu nanti kalian putus ribut, terjadilah. Ini mau sebarin media sosial. Sebarin media sosial. Media sosial itu ada undang ITE-nya. Ya, undang-undang ITE itu kalian baca ya, pasal 27, 28, 29 itu. Nah, itu yang berkaitan dengan media sosial, ya mulai dari prostitusi online, pencemaran nama baik media sosial, perjudian online di media sosial, itu ada semua diatur dari situ. Dan saya himbau sebelum kalian itu memposting hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik tanya dulu. Ya, kira-kira ini kena nggak pasalnya? Kira-kira ini kena nggak hukumnya apa? Gitu. Jangan sembarangan posting. Apalagi kalian nggak tahu menau, nyebutin nama orang, institusi orang, jelekin nama ini, nama itu, nggak boleh. Harus benar-benar ini dulu. Karena kami yang polisi aja mau posting muka tersangka aja, kadang-kadang kita blurkan mukanya. Asas praduga tak bersalah kan. Karena yang menentukan salah benar nanti kan di pengadilan. Makanya kalau di sini kan baru tersangka kita, disangkakan kan. Bukan terdakwa. Jadi harus pintar-pintar dalam menghadapi undang-undang etik. Kalau nggak penting udahlah. Jangan berkomentar lah. Jangan ini, jangan cari aman aja, Bah. Kalau yang sering ribut-ribut di media sosial Nah, itu salam buat mereka berdua ya. Salam buat saudara-saudara saya. Nah, karena tadi sudah mulai sombong Abang nih. Itulah. Sudah mulai terkenal di luar negeri juga. Ini mengundang, Bang. Mengundang partai politik. Ini pertanyaannya sakit sama saya ini. Pasti itu ditanyakannya sama saya. Ini kan mengundang orang melirik Abang masuk salah satu partai, dijanjikan salah satu jabatan. Pernah gak, Bang? Kalau itu tidak saya pungkiri, pernah ya. Okay. Pernah ada salah satu partai yang ngajak saya, tapi saya tolak mentah-mentah. Karena saya bukan orang politik, dan saya juga masih sayang sama polisi. Saya pensiunnya masih lama, ya. Kalau untuk saat ini saya bilang saya tidak akan tertarik dengan politik. Ya mudah-mudahan nanti setelah saya pensiun pun juga tidak tertarik dengan politik gitu loh. Mudah-mudahan, ya. Di dada itu polisi, Bang. Tetap polisi. Tetap polisi. Saya dinas masih belasan tahun lagi. Bukannya gini loh. Bukannya kita nggak mau terjun ke politik. Kita nggak tahu ilmu politik gitu loh. Kalau kita mau mempelajari sebuah, kita mau merintis usaha lah, kamu lah mau usaha kan, kamu harus tahu dulu ilmunya seperti apa. Dan politik Singkawang ini anggota dewannya bagus-bagus semuanya, wali kotanya juga bagus semuanya. Kita mau jadi apa lagi kan? Cukup aja di Pak Ipan aja. Dicari orang, dibutuhkan orang, kita nggak beban. Karena kita bukan orang-orang, kita bukan orang, bukan satu-satunya orang yang bertanggung jawab terhadap warga Singkawang. Kita nih membantu, saya ini bantu kota Singkawang, bantu masyarakatnya. Kita ngebantu, kita bukan sepenuhnya. Saya sering sampaikan sama orang-orang, ibu bapak, saya ini bukan orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap warga Singkawang. Ya masalah ekonomi, masalah ini, cuma saya membantu sebisa saya, semaksimal saya gitu loh. Apa yang bisa saya bantu, ya saya bantu gitu loh. Tapi kalau kita udah terjun ke politik, itu kan kita bertanggung jawab. Oh, kamu kan saya pilih dulu. Saya mau ini, mau itu. Kita nggak bisa ngelak-ngelak lagi gitu loh. Kayak saya kan kebetulan kita nggak sempat kan. Emang nggak sempat gitu loh kan. Kan nggak terus kita punya waktu 24 jam. Yang deadline, yang harus bisa terus kan nggak mungkin juga. Kita punya keluarga gitu loh. Jadi tetap menjalani seorang Bang Ipan aja? Tetap jadi Pak Ipan aja lah. Janganlah saya mau jadi... Nanti kalau jadi pejabat saya sudah undang untuk podcast. Makanya. Saya tetap jadi Pak Ipan aja lah. Jangan tanya-tanya saya masalah politik apa, tetap saya bilang saya nggak mau ikut politik. Gitu. Oke, Bang. Tadi Abang juga sudah sempat cerita kalau sebenarnya polisi itu banyak yang baik. Banyak yang karena baik. Segelintir oknum saja. Oknum aja. Nah, baru-baru ini Kapolri Jenderal
Listio Sigit Prabowo meyakini bahwa memang ada anggota polisi yang memiliki keteladanan seperti Jenderal Hugeng. Oh iya. Iya kan? Nah, kan baru-baru ini ada sebuah award, Hugeng Award. Nah, menurut Bang Ivan sendiri, tanggapan Bang Ivan terhadap Hugeng Award itu bagaimana? Itu polisi luar biasa sekali ya. Bisa terpilih seperti itu. Luar biasa sekali. Jangan kamu tanya sama saya, Bang Ivan, jangan. Saya jauh gitu, Bang. Nah, saya minta pendapat. Saya jauh di bawah level itu jauh. Saya minta gitu, pendapat Bang. Abang tentang Hugeng Award itu. Kalau saya ini polisi apa tuh, polisi paling bawah. Karena di luar sana ya netizen ya, itu banyak polisi-polisi yang baik, yang mungkin kalian nggak tahu di Singkawang, tapi di luar sana itu udah banyak-banyak yang terkenal ya. Sebenarnya nggak perlu dikasih penghargaan itu kalau kita mau niatnya baik, ya baik aja gitu loh. Kita berbuat baik, berharap dapat balasan dari Tuhan. Ya, saya yakin tuh pasti banyak polisi yang baik-baik di luar sana itu yang nantinya akan dapat penghargaan dari Hugeng gitu ya, Kapolri yang sangat luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali lah dia. Nah, kalau untuk teman-teman dan penonton setia Ayo Bongkar, kan Hugeng Award itu kan dikatakan kita mencari polisi yang ada di sekitar kita. Iya. Betul ya? Betul. Nah, di kesempatan ini di depan saya ini ada polisi nih, Pak Ivan. Nah, kalau teman-teman mau bantu usulkan nama Pak Ivan, nanti bisa dapat linknya di deskripsi video ini. Gak usah takut saya nanti. Ya kan nggak apa diusulkan. Nanti pindah kan, ini kan yang usulkan kan masyarakat, Bang. Jadi teman-teman yang mau usulkan nama Bang Ivan, ada fansnya, boleh ada di link di deskripsi video ini, Bang. Gak usah lah, nggak apa-apa kok. Aman ya? Itu, Bang. Aman ya? Janganlah. Nanti takut saya kemana-mana, pindah lagi saya di Singkawang nanti ini. Apa harapan Abang ke depan untuk tim netizen cinta Singkawang? Ya, harapan saya mudah-mudahan tim ini bisa berkembang pesat, ya maju bersama warga-warga Singkawang. Mohon dukungannya. Ya intinya kita berbuat kegiatan ini sama-sama ngebantu lah, ya sama-sama ngebantu sesama manusia. Memanusiakan manusia itu sangat manusiawi, ya netizen ya. Memanusiakan manusia itu sangatlah manusiawi. Jadi manusia itu harus kita hormati, ya kita ayomi, kita layani. Bukan tugas saya sebagai seorang polisi juga, tapi tugas kita sama manusia itu harus saling menghargai, ya menghormati itu paling penting dalam hidup ini. Oke, terakhir harapan untuk. Dari tadi terakhir terus, sudah 5 kali terakhir. Belum, ini yang terakhir sekali. Ini udah 5 kali terakhirnya. Harapan untuk podcast Ayo Bongkar. Ayo Bongkar. Jadi mudah-mudahan podcast ini berkembang terus ya netizen ya. Podcastnya berkembang terus, maju terus ya. Jangan pernah lelah ya. Namanya kita merintis dari nol ini sangat susah sekali. Raih kepercayaan masyarakat dan intinya satu. Apa itu, Bang? Bikin masyarakat ngai-oinyi sama podcast Bongkar. Ngai-oinyi. Ya, ngai-oinyi pokoknya. Jadi kalau mau iklan apa nih masukin dari sini juga bisa ya. Oh, terima kasih sudah dipromosikan. Serius loh kalau kalian ada iklan. Ini kan kayak gini iklan nih muncul nih. Ya, ini mereka dapat operasional juga. Kalau gini-gini mereka kan nggak ada operasionalnya. Ini nggak ada settingan ya? Nggak ada settingan nih. Ini asli nih. Real. Dia pun nggak ada ngomong sama saya. Tapi saya tahu dia pasti nggak punya uang buat operasional ini gitu, Pak. Jadi kalian pasang iklan, nah dapatlah mereka operasional buat minum, makan apa kan. Karena saya tamu aja. Tadi diajak ngopi dulu di belakang. Kasih sarapan lagi kan, kasih makan kan dah. Keluar duit dia. Jadi kalau kawan-kawan pasang ini iklan di sini, dapat biaya adalah kegiatan operasional. Ya tujuan ini podcast ini mendidik ya. Ya, podcast mendidik, bukan menjatuhkan. Ya, bukan menjatuhkan, bukan memfitnah, bukan bikin gaduh. Ini podcast mendidik. Ya, mencari inspirasi orang-orang hebat di Singkawang. Kalau saya bukan hebat, saya kebetulan aja. Jadi orang-orang hebat di Singkawang yang mereka ajak berbicara, ajak bercerita, mudah-mudahan apa dari cerita itu terinspirasi buat ya, itu harapan kita. Kan gitu kan? Terinspirasi, oh ternyata Bapak ini bisa seperti ini ya. Oh, bisa seperti ini. Saya juga harus bisa. Saya juga harus bisa. Kenapa?
Kalau bicara nggak bisa, kamu nggak coba, kamu nggak akan tahu. Ya, pokoknya intinya mantap lah. Jangan lupa pasang iklan. Oke, Ya. terima kasih untuk promosinya. Bang, terima kasih sudah hadir Siap. ngobrol, membagikan inspirasi, pengalaman, dan kisah hidup. Iya. Salam sukses buat Salam Abang. sukses buat Salam semuanya. buat netizen cinta Singkawang. Mantap jiwa. Ayo,